Halo anak-anak kelas 6 yang bersemangat. Ya, kita ketemu lagi di channel Petra School Semarang bersama Teacher Leoni dan Teacher Eni mana ya? Waduh, menghilang gimana Teacher Eni? Hari ini kita janjian nih di mini garden Petra School. Lihat ya, di sekitar kita ada banyak tanaman. Coba lihat, di sana ada jagung, ada tanaman kacang panjang, ada juga tanaman tomat yang masih kecil. Di situ juga ada kangkung dan di sini ada sawi. Nah, sekarang kita mau cari Teacher Eni. Di mana Teacher Eni ya? Wah, ada di sana Teacher Eni. Wah, sedang apa tuh Teacher Eni? Halo Teacher Eni. Halo Teacher Leoni. Halo anak-anak. Ini Teacher sedang mengembangbiakan tanaman kangkung dengan media air. Wow, coba kita lihat. Ya. Ternyata, loh Teacher Eni kok sudah dipotong-potong ya, dipetik ya? Iya, tadi Teacher memetiknya karena Teacher Eni suka makan sayur kangkung. Wow, bagus sekali sayur kangkung ya. Pasti sehat. Ya. Nah, sekarang apa yang Teacher Eni lakukan? Tadi kangkung ini berasal dari tanah. Kemudian Mem akan pindahkan ke kolam. Jadi kangkung ini mudah sekali dikembangbiakan. Di tanah bisa, di kolam bisa. Begitu. Oh, seperti itu ya. Kita lihat ya. Ternyata diletakkan di sini. Wow, menggunakan gelas plastik ya Teacher ya? Iya, betul. Wow. Jadi kita bisa memanfaatkan barang bekas untuk media tanam dari kangkung ini. Nah, kemudian lihat di situ. Wow, banyak ikan. Sekaligus jadi kolam ikan ya. Betul sekali. Wah, keren. Dalam satu kolam kita bisa memanfaatkan menjadi bermacam-macam Manfaat. Oke. Di sana juga ada Kak Jo. Kak Jo yang di sini selalu merawat tanaman ya, luar biasa kan? Oke, wow, kita lihat ke sana ya. Di sana ada tanaman jagung. Teacher Eni. Ya. Yuk kita Saya ke sana yuk. Yuk. Saya pernah baca Teacher kalau tanaman jagung ini Ya. penyerbukannya bisa dibantu oleh angin ya. Betul sekali. Nah, Mungkin kan bunganya kecil-kecil gitu ya, Teacher iya, ya? ringan ya sehingga dibawa angin, maka serbuk sari bisa jatuh di atas kepala putik. Nah, mungkin anak-anak belum tahu tuh namanya penyerbukan apa ya. Teacher juga belum tahu loh. Iya. Jadi penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, itu adalah awal dari perkembangbiakan tanaman yang berkembang biak secara generatif. Nah, ketika penyerbukan terjadi, nanti akan terjadi pembuahan. Kemudian terbentuklah bakal biji. Bakal biji itu nanti akan jadi calon tumbuhan baru. Itu yang akan jatuh ke tanah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Begitu Teacher Eni. Oh, terima kasih Memle, penjelasannya luar biasa loh. Oke, Teacher Eni pura-pura gak tahu. Oke, kita ke sana lagi ya. Wah, bagus Teacher. Wah, menarik sekali ya belajar tentang perkembangbiakan tanaman. Tentu saja. Teacher jadi ingin belajar perkembangbiakan tanaman yang lain selain jagung loh. Oh iya? Pasti anak-anak juga mau belajar lebih jelas lagi kan tentang perkembangbiakan tanaman. Yuk kita belajar sama-sama. Asik. Perkembangbiakan tumbuhan. Materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, anak-anak, sebelumnya kita perlu tahu mengapa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia berkembang biak? Ya, benar. Mereka berkembang biak untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Nah, hari ini kita akan khusus belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Dan secara vegetatif juga terjadi dengan dua cara, yaitu secara alami dan buatan.
Perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Serbuk sari dan kepala putik adalah bagian dari bunga. Nah, sekarang kita lihat penampang bunga berikut ini dan mari ketahui bagian-bagian dari bunga. Yang pertama, kita lihat di sini. Ini adalah mahkota bunga. Yang kedua adalah kepala sari. Yang ketiga adalah tangkai sari. Kepala sari dan tangkai sari adalah bagian dari benang sari. Yang keempat adalah kepala putik. Kelima, tangkai putik. Keenam, bakal biji. Ketujuh, tangkai bunga. 8, dasar bunga. 9, kelopak bunga. Nah, benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Nah, ternyata tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna atau bunga lengkap. Contohnya adalah bunga bakung dan bunga sepatu. Kita lihat bersama ya, bagian-bagian dari benang sari dan putik. Benang sari yang merupakan alat kelamin jantan terdiri atas kepala sari, di mana di dalamnya terdapat serbuk sari dan ada tangkai sari. Sedangkan putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan di dalamnya terdapat bakal biji yang melakukan pembuahan. Nah, bisakah kamu tunjukkan manakah putik dan manakah benang sari? Ya benar, ini adalah putik dan ini adalah benang sari. Nah, sekarang kita akan simak bersama bagaimana peristiwa penyerbukan itu terjadi. Awalnya, serbuk sari dari kepala sari jatuh di atas kepala putik, kemudian masuk ke dalam tangkai putik hingga menuju ke bagian bakal biji. Di sana terjadi pembuahan, terbentuklah bakal biji dan bakal buah. Bakal biji itu merupakan calon tumbuhan baru dan bakal buah akan berkembang menjadi daging buah yang berfungsi untuk melindungi bakal biji. Biji yang jatuh ke dalam tanah akan bertumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tumbuhan baru yang berbunga dan mengalami penyerbukan. Jadi kesimpulannya, serbuk sari bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan menghasilkan buah dan biji sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berdasarkan asal serbuk sari, ternyata penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga yang berbeda tetapi masih satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga yang berbeda dari tanaman yang berbeda tapi masih sejenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, di mana serbuk sari jatuh di atas kepala putik dari bunga yang berbeda jenis, tentu saja berbeda pohon. Jadi, selain terjadi secara alami, penyerbukan dapat juga disebabkan oleh serangga, angin, burung, dan bantuan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari 2 cara, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan dan terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Contohnya seperti membelah diri, spora, tunas, tunas adventif, geragi, rizoma atau akar tinggal, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis.
Nah, kita bahas satu persatu ya. Membelah diri, yaitu membelah menjadi dua bagian dengan susunan yang sama terjadi pada bakteri dan gagang hijau. Kedua yaitu spora, di mana sel calon tumbuhan baru yang tersebar dengan bantuan angin terjadi pada jamur, lumut, tumbuhan paku, suplir, dan tanduk rusak. Berikutnya adalah tunas, yaitu tumbuh dari pangkal batang yang terdapat dalam tanah, contohnya pisang, tebu, dan bambu. Berikutnya adalah tunas adventif, di mana tunas tumbuh dari tepi daun atau akar. Contohnya pada tanaman cocor bebek, bunga wijaya kusuma, bunga begonia, akar cemara, dan akar sukun. Berikutnya adalah geragih atau stolon, di mana batang tumbuh menjalar, pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Contohnya adalah arbei, rumput teki, semanggi, pegagan, dan stroberi. Berikutnya adalah rizoma atau akar tinggal, di mana batang beruas-ruas tumbuh mendatar dalam tanah. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, rumput, dan kencur. Berikutnya adalah umbi akar. Akar membesar berisi cadangan makanan. Contohnya adalah wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Selanjutnya, umbi batang. Batang menyimpan cadangan makanan, terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, gadung, dan gembili. Berikutnya adalah umbi lapis, pelepah pada umbi yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui penyerbukan atau perkawinan dan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah stek, mencangkok, okulasi atau menempel, mengenten atau menyambung, dan merunduk. Nah, yang pertama adalah stek. Dengan memperbanyak tanaman dengan cara menanam atau menancapkan potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Bisa dilakukan pada singkong dan mawar. Berikutnya adalah mencangkok. Mencangkok yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong batang tumbuhan induknya. Caranya yaitu kita memilih batang tumbuhan yang cukup tua dengan diameter kurang lebih 2 cm. Kita sayat melingkar sepanjang kira-kira 10 cm. Kemudian bersihkan hingga bagian kambium, bersihkan juga lendir-lendirnya hingga bagian kayu. Lalu tutup dengan tanah yang dicampur dengan pupuk kompos atau pupuk kandang, lalu tutup dengan kain plastik atau sabut kelapa. Nah, setelah beberapa minggu akan tumbuh akar. Ketika tumbuh akar, maka batang itu siap untuk dipotong dan ditanam pada tanah. Nah, contohnya bisa dilakukan pada tanaman yang berbuah. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya yaitu bisa secara menempel atau okulasi. Dengan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tapi berbeda sifat. Kita dapat lihat dari gambar ini, caranya adalah dengan iris kulit batang yang akan ditempeli. Lalu iris pula kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Maksudnya adalah akan menempelkan tunas itu kepada batang yang tadi pertama kali sudah diiris. Nah, berikutnya irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Ini dapat dilakukan pada tanaman berbuah. Berikutnya adalah menyambung atau mengenten. Dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Contohnya pada tanaman berbuah. Nah, yang terakhir adalah merunduk.
Proses pembiakan vegetatif buatan ini dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah, dan batang itu harus ditimbun dengan tanah. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Contoh tanaman yang dapat dilakukan dengan cara merunduk adalah alamanda, apel, dan juga melati. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar banyak tentang perkembangbiakan tumbuhan hari ini. Gimana? Kalian paham kan? Paham dong. Waduh, kaget Teacher Emi. Oke, ketemu lagi ya di video pembelajaran berikutnya bersama Teacher Leoni dan Teacher Emi di channel YouTube Petra School Semarang. Bye. Maaf teacher, saya tidak bisa menahan tawa. Maaf ya. Beri kemanusiaan. Iya, hati-hati lain kali Memle kalau jalan ya. Ya, yuk Mem bantu dulu yuk bersihinnya gimana? Kotor semua. Wah, nanti sampai rumah cuci sendiri ya sepatunya ya. Like, share, and subscribe Petra School Semarang. God bless you.